Salam jiwa suci. Nah, kita jalan-jalan lagi. Jalan-jalan 5 liputan makam kita ke makam Raja Banjar keempat, tepatnya di daerah arah ke Martapura, Sungai Paring, dekat dengan makam Datuk Hamid Abulong. Ini Sultan Mustain Billah. Nah, ini makam beliau. Kita sama-sama melihat makam beliau. Sultan Mustain Billah merupakan Raja Banjar yang berdarah Biaju dan pendiri kota Martapura. Suku Dayak Ngaju menyebut masa pemerintahan Sultan ini dengan sebutan zaman Raja Helu Maruhum Usang. Lahir dengan nama Raden Senapati atau disebut pula Gusti Kacil. Meskipun begitu, dalam hikayat Banjar ia umum dikenal dengan panggilan Dalem Marhum Panembahan. Ayahnya adalah Sultan Hidayatullah ke-1, sedangkan ibunya adalah seorang selir, yaitu putri dari Khatib Banun, seorang menteri orang Biaju yang sudah memeluk Islam. Menurut kronik Tiongkok buku 323, sejarah zaman dinasti Ming menyebutkan, anak Sultan Hidayatullah ada 31 orang. Raden Senapati sendiri merupakan anak sulung. Salam jiwa suci. Nah, inilah makam beliau, makam Sultan tadi. Nah, makam beliau sangat megah sekali. Jadi kawan-kawan bisa untuk berziarah yang belum tahu makam Sultan Raja keempat Banjar. Disinilah makamnya, sangat dekat sekali dengan makam Datuk Hamid Abulong di daerah Sungai Paring, arah ke Martapura. Ini makam beliau. Pada masa pemerintahan Mustain Billah, perkenalan pertama orang Banjar dengan Belanda terjadi ketika beberapa pedagang Banjar melakukan aktivitas perdagangan di Pelabuhan Banten dalam tahun 1996. Akibat sikap Belanda yang dianggap sombong, para pedagang di Kesultanan Banten tidak mau menjual lada kepada para pedagang Belanda, sehingga mereka tidak memperoleh lada di Banten. Pada saat itu, di Pelabuhan Banten berlabuh 2 buah kapal yang berisi muatan lada dari Kesultanan Banjar yang dibawa pedagang-pedagang Banjar. Lada merupakan komoditas ekspor primadona Kesultanan Banjar pada abad ke-17. Karena tidak memperoleh lada di Banten, maka Belanda merampok lada dari 2 buah jung tersebut. Bagi orang Banjar, peristiwa itu menjadi kesan awal yang buruk terhadap Belanda. Untuk mengetahui daerah Kesultanan Banjar yang merupakan daerah penghasil lada, Belanda mengirim sebuah ekspedisi ke Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 1927 yang dipimpin Kopman Gilis Michelzoen. Utusan Belanda tersebut dan seluruh anggotanya diajak ke darat dan kemudian seluruhnya dibunuh serta harta benda dan kapalnya dirampas. Peristiwa pembantaian terhadap utusan Belanda dengan anggotanya di Banjarmasin itu menyebabkan Belanda tidak pernah berhasil tinggal lama di Banjarmasin. Kepala pedagang VOC pada masa itu adalah François Wittert. Sebuah ekspedisi dikirim oleh otoritas VOC ke Banjarmasin untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut. Kapal-kapal Hazewin, Brak, Halvemaan, dan Kleinveer berangkat pada tanggal 20 Maret 1912. Dalam tahun 1512, secara mengejutkan armada Belanda tiba di Banjarmasin untuk membalas atas terbunuhnya ekspedisi Gilis Michelzoen tahun 1977. Armada ini menyerang Banjarmasin dari arah Pulau Kembang, menembaki Kuin, ibu kota Kesultanan Banjar. Penyerangan ini menghancurkan Banjar Lama yang merupakan istana Sultan Banjar. Karena itu, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Kuin yang hancur ke Kayutangi, Martapura. Meskipun ibu kota kerajaan telah dipindahkan oleh Sultan Mustain Billah, namun aktivitas perdagangan di Pelabuhan Banjarmasin tetap ramai. Hubungan dagang dengan bangsa asing tetap berjalan, terutama dengan bangsa Inggris. Pada tahun 1915,
Kasirian David telah mendirikan faktori di Banjarmasin. Hubungan dagang dengan Belanda terputus, tetapi diteruskan dengan perantaraan orang-orang Cina. Pedagang Denmark juga telah menetap di Banjarmasin. Pada tahun 1526, produksi lada Banjar sangat meningkat, sehingga VOC berusaha untuk memperoleh monopoli lada dan berusaha menghilangkan kejadian tahun 1612, yaitu penyerbuan Belanda terhadap kerajaan Banjar. Belanda juga meminta maaf atas perbuatannya merampok kapal Kesultanan Banjar dalam pelayaran perdagangan ke Brunei pada 4 Juli 1626. Perdagangan kerajaan Banjar diarahkan ke Cochin Cina dan Makassar sehingga Belanda merasa dirugikan akibat perpindahan rute dagang Kesultanan Banjar itu.